Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Nadia di Padang, Bu. Oh, Nadia di Padang ya. Di Padangnya di mana, Nadia? Nadia tinggal di Padang, yaitu daerah Kuranji, Bu. Oh, dekat pengadilan tuh ya. Pengadilan agama ya? Oh, iya. Iya, Bu. Ya, Ibu dulu pernah juga sih di sana ada kayak pelatihan gitu. Dekat-dekat Kuranji tuh lah. Sebelumnya Nadia, perkenalkan nama Ibu Resti Anggraini. Nadia bisa panggil Ibu dengan Ibu Resti. Ibu berasal dari Payakumbuh dan kantor untuk konseling Ibu juga di Payakumbuh tempatnya seperti itu. Sebelumnya Nadia dapat nomor Ibu dari mana? Nadia ini dapat nomor Ibu dari teman Nadia. Jadi Nadia kan cerita masalah Nadia ke dia. Jadi dia tuh kasih ke Nadia nomor Ibu. Kamu bisa melakukan konseling dengan Ibu ini, gini-gini, Bu. Gitu. Jadi dikasihlah nomor Ibu dari teman Nadia itu, Bu. Oh, seperti itu, Nadia. Baiklah, Nadia. Sebelumnya, Nadia tuh lagi bekerja atau bagaimana? Sekarang Nadia baru masuk kerja, Bu. Oh, iya. Baguslah, Nadia. Selain bekerja, Nadia apakah ada pekerjaan sampingan atau bagaimana? Ada, Bu. Setelah pulang kerja kan Nadia ada orderan jahit-jahitan baju, Bu. Oh, begitu, iya. Baguslah, Nadia. Jadi di sini maksud Nadia untuk menghubungi Ibu, Nadia mau melakukan proses konseling dengan Ibu. Bu. Iya, Nadia. Sebelumnya, Nadia sudah pernahkah melakukan proses konseling? Selama ini Nadia belum pernah melakukan proses konseling, Bu. Jadi Nadia ingin melakukannya sekarang, Bu. Oh, seperti itu, Nadia. Baiklah, Nadia. Sebelum kita melangkah ke yang lebih lanjut pembicaraan selanjutnya, di sini Bu menjelaskan dahulu apa itu konseling. Konseling yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien yang memerlukan bantuannya. Di mana konselor di dalam konseling kita ini adalah Ibu sendiri dan kliennya adalah Nadia. Dan selanjutnya Nadia, dalam konseling ini terdapat azas-azas. Ada yang namanya azas kerahasiaan, ada namanya azas keterbukaan, ada namanya azas kesukarelaan, dan masih banyak lagi azas-azas yang lainnya. Selanjutnya Nadia paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi di sini Nadia bertanya, Bu. Kan azas tersebut ada berbagai macam. Jadi Nadia pengen Ibu jelaskan kembali apa saja azas-azas yang terkandung di dalam proses konseling ini, Bu. Oh iya, Nadia. Baiklah, di sini Bu akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah azas kerahasiaan. Jadi Nadia, ada azas kerahasiaan di mana permasalahan atau cerita yang Nadia ceritakan ke Ibu, insya Allah itu akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan Ibu babarkan kepada orang lain, sehingga permasalahan Nadia ini aman. Nadia ceritakan ke Ibu. Dan selanjutnya, yaitu adalah azas keterbukaan, di mana di dalam proses konseling ini, Ibu meminta Nadia untuk terbuka terhadap permasalahan yang sedang Nadia hadapi ke Ibu. Dan selanjutnya ada juga azas kesukarelaan, di mana azas ini kita itu sama sukarela untuk menjalankan proses konseling ini. Tidak ada azas-azas keterpaksaan di dalam proses konseling. Ibu rela, Ibu ikhlas melakukan proses konseling ini dan Nadia juga seperti yang Ibu lakukan. Baiklah Nadia, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup
sampai di situ, Bu. Baiklah Nadia. Nadia. Selanjutnya, kita masuk saja ke proses konselingnya ya. Coba Nadia ceritakan permasalahan yang Nadia hadapi saat sekarang ini ke Ibu. Jadi permasalahan Nadia ini, Nadia itu kan punya kekasih. Jadi Nadia itu nggak diterima, tidak direstui oleh orang tua dari kekasih Nadia ini. Jadi Nadia sampai susah untuk bekerja, jadi keinget-ingat karena orang tuanya itu benci dan tidak suka dengan Nadia gitu, Bu. Oh, begitu ya, Nanda. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan Anda ini hubungan Anda yang tidak direstui oleh orang tua kekasih Anda. Seperti itu, Nadia? Iya, Bu, permasalahannya kayak gitu. Jadi sampai-sampai kerjaan Nadia itu ketunda gara-gara Nadia mikirin itu, Bu. Oh, begitu ya. Sebelumnya, Nadia sudah pernah menanyakan kenapa mamanya tersebut tidak merestui hubungan Nadia dengan kekasih Nadia? Karena dia dengan dia itu satu suku, Bu. Jadi kan orang Minang ini kan nggak boleh ya, Bu, suku kalau nantinya menikah. Jadi orang tuanya itu tidak merestui dan tidak suka dengan orang yang dengan dia, Bu. Oh, seperti itu, Nadia. Misalkan Nadia ke rumah dia, apa tanggapan orang tuanya ke Nadia? Apakah dia tetap bersikap ramah atau sebaliknya? Kadang-kadang orang tuanya itu ramah, kadang-kadang orang tuanya itu nggak suka. Jadi plan gitulah, Bu. Kemarinnya gini, kemarinnya gitu. Jadi Nadia agak gimana dengan orang tuanya ini, Bu. Oh, seperti itu ya Nadia. Iya, ya. Ibu paham sekarang. Jadi orang tuanya tuh kayak nggak karuan gitu ya. Terkadang baik, terkadang juga sebaliknya. Seperti itu. Ya, Jadi tadi Nadia bilang Nadia tuh bekerja di suatu perusahaan. Seperti itu kan. Jadi permasalahan ini sangat mengganggu pikiran Nadia sehingga nantinya nggak fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan di suatu perusahaan tersebut dan juga bisnis yang sedang Nadia jalankan. Jadi di sini Nadia, Ibu mau tahu apa langkah Nadia selanjutnya atau ke depannya melihat situasi yang seperti ini, apa rencana-rencana atau planning-planning yang untuk ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini? Nadia itu akan lebih fokus ke karir. Jadi Nadia ingin sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Nadia ingin mencari seseorang yang lain yang bukan dia, karena di dunia ini kan tidak dia aja yang seorang lelaki, banyak di dunia ini seorang lelaki. Jadi Nadia akan lebih fokus ke karir dan tujuan Nadia, Bu. Oh iya, baiklah Nadia. Misalkan Nadia itu lebih fokus ke karir, Ibu harap Nadia itu bisa untuk membedakan ini permasalahan pribadi dan ini permasalahan umum seperti itu. Jadi nanti jangan terbawa arus oleh permasalahan pribadi dan nanti juga merusak ke pekerjaan Nadia. Jadi itu langkah yang bagus sekali Nadia. Nadia sudah bisa untuk menentukan atau tujuan-tujuan untuk kedepannya seperti apa. Dan juga membahagiakan kedua orang tua. Apakah seperti itu tadi, Nadia? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Iya, kita tuh tidak hanya apa namanya
memberatkan mereka dari segi pendidikan, ya kan, mulai dari kita TK, SD, SMP, SMA, ya kan, sampai kita ke perguruan tinggi, itu semua karena usaha mereka juga. Keberhasilan kita tergantung dengan usaha yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi itu bagus sekali, Nadia. Ibu sangat mensupport tujuan-tujuan Nadia untuk kedepannya dalam mengalihkan permasalahan ini. Selanjutnya Nadia juga bilang tadi ada mau fokus bisnis, ya kan? Jadi dengan Ibu sarankan kepada Nadia, dengan fokus ke bisnis yang Nadia lakukan sekarang, itu juga akan menyita waktu Nadia, sehingga Nadia itu nggak ingat lagi tentang permasalahan-permasalahan yang sedang Nadia hadapi, karena kesibukan Nadia untuk mengurus-ngurus bisnis-bisnis Nadia tersebut. Jadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa ada 3 tujuan yang akan Nadia capai dalam dalam penyelesaian permasalahan ini. Yang pertama akan membahagiakan kedua orang tua Nadia, yang kedua akan fokus terhadap pekerjaan, dan yang ketiga adalah fokus terhadap bisnis atau karir yang dijalankan sekarang. Jadi Nadia, dari proses konseling kita ini, apakah Nadia sudah memahami tentang perumusan tujuan? Jadi Nadia masih sama-sama dalam mengambil rumus-rumusan tujuan ini, Bu. Apakah Ibu bisa lebih memberikan secara singkat dengan perumusan tujuan tersebut? Oh iya, baiklah Nadia. Jadi dari proses konseling kita tadi, ada 3 perumusan tujuan yang akan Nadia jalankan. Yang Nadia bicarakan tadi, yang pertama, Nadia itu akan membahagiakan kedua orang tua Nadia, dan yang kedua ialah fokus terhadap pekerjaan di perusahaan Nadia, dan selanjutnya yang ketiga adalah fokus terhadap bisnis dan berkarir. Jadi seperti wanita karir lah, seperti itu. Apakah keraguan Nadia masih berlanjut atau sudah paham atau bagaimana? Alhamdulillah, dengan Ibu jelaskan seperti itu tadi, jadi Nadia akan lebih fokus lagi dengan tujuan-tujuan yang telah Nadia sepakati dengan Ibu tadi. Dengan tujuan tersebut, Nadia pasti akan lebih mudah dalam menghilangkan pikiran Nadia terhadap si dia. Jadi Nadia harus lebih semangat lagi dalam menyelesaikan masalah pribadi Nadia ini, dan jangan sampai masalah pribadi Nadia sampai mengganggu karir Nadia untuk kedepannya. Jadi mungkin Nadia harus benar-benar lebih semangat lagi dalam menghilangkan perasaan, menghilangkan nama-nama dia dari pikiran Nadia. Mungkin seperti itu, Bu. Iya Nadia, sangat benar sekali langkah yang Nadia lakukan. Yang pertama itu, misalkan Nadia mau move on dari dia, seperti yang Nadia jelaskan tadi, tidak dia saja laki-laki di dunia ini, ya kan? Masih banyak laki-laki yang lain yang lebih baik dari dia, seperti itu. Jadi, yang pertama tuh, langkah untuk move on dari permasalahan yang berkaitan dengan dia, Nadia tuh harus menghapus nomornya terlebih dahulu. Setelah Nadia menghapus nomornya, juga menghapus chat-chat yang berkaitan dengan dia, dan juga menghapus kenangan-kenangan. Mungkin kenang-kenangan ini, penghapusannya itu mungkin tidak bisa 1 hari 2 hari, tapi berangsur-angsur seperti itu. Ya, intinya Nadia itu berpikir positif saja, dan berani untuk mengambil tindakan bahwa tidak dia saja laki-laki di dunia ini, Nadia juga bisa berlaku, berkarir seperti yang dia miliki saat sekarang ini. Seperti itu Nadia. Apakah Nadia sudah paham? Alhamdulillah sudah mulai paham, sudah mulai bisa mengambil langkah selanjutnya dalam permasalahan yang sedang dihadapi ini.
Iya Nadia. Eh, apakah proses konseling ini kita akhiri atau bagaimana? Atau masih ada permasalahan yang ingin dibicarakan? Uh, saya rasa cukup Bu dalam permasalahan ini karena Nadia sudah mulai lega, sudah mulai bisa mengambil tindakan dan keputusan saat melakukan proses konseling ini dengan Ibu. Iya Nadia, Ibu sangat berharap sekali yang Ibu bicarakan kepada Nadia tadi benar-benar Nadia lakukan dan Nadia terapkan dalam keseharian Nadia. Jadi tidak akan merubah tidak akan mengganggu pekerjaan Nadia di perusahaan dan juga bisnis Nadia seperti itu. Jangan nanti akhir dari proses konseling kita ini hanya nyampe di sini dan Nadia juga tidak bisa move on dari dia. Ibu sangat berharap sekali tips-tips yang telah Ibu berikan tadi dapat Nadia terapkan sehingga permasalahan yang Nadia hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan selanjutnya Nadia untuk melihat perkembangan permasalahan yang sedang Nadia hadapi, kita akan kontakkan lagi mungkin 1 minggu ke depan, mungkin hari Kamis atau hari Jumat depan, kita akan bicarakan permasalahan Nadia. Apakah masih berjalan di tempat atau sudah ada perubahan atau bagaimana gitu. Jadi Ibu akan melakukan penilaian terhadap proses konseling kita ini. Apakah nanti berhasil atau sebaliknya, seperti itu. Baik, Bu. Ya, Ibu sangat senang sekali berkonseling dengan Nadia karena Nadia sepertinya terbuka terhadap permasalahan yang Nadia hadapi. Jadi, misalkan Nadia memerlukan bantuan Ibu, Nadia jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu. Misalkan nanti Ibu lost kontak atau Ibu tukar nomor atau bagaimana, ya kan? Itu Nadia bisa cek aja nanti di akun sosial media Ibu. Baik, Bu. Jadi Nadia akan melakukan proses konseling balik dengan Ibu sampai di mana Nadia melakukan tips-tips yang telah Ibu berikan tadi. Ya, Ibu akan meninjau kembali apakah tips yang Ibu berikan itu bisa diterapkan dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau sebaliknya seperti itu. Jadi kita akan ada proses konseling yang selanjutnya. Jadi Nadia, sesuai yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan melakukan proses penilaian pada hari Kamis atau Jumat depan. Apakah Nadia bersedia? Mungkin kalau hari Jumat atau Sabtu itu Nadia ada keperluan yaitu ada pertemuan dengan para bisnismen yang lainnya, Bu. Jadi mungkin nanti Nadia bisa ngabarin Ibu kapan proses konseling selanjutnya akan kita lakukan. Kalau dalam minggu-minggu ini, jadi Nadia belum bisa, Bu, karena banyak acara dan kunjungan dan rapat-rapat dari para bisnismen itu, Bu. Oh iya, Apakah Nadia. Ibu Iya Nadia, tidak apa-apa. Ibu juga mengerti dengan kesibukan-kesibukan Nadia. Jadi kita undur aja menjadi hari Senin satu lagi. Senin satu lagi aja ya. Bahkan minggu depan ada kesibukan lain. Ya udah hari Senin satu lagi aja kita bicarakan permasalahan ini. Coba Nadia pikirkan lagi apakah ada jadwal pada hari Senin. Tepatnya jam 10-an lah. Jam 10 pagi. Kalau untuk minggu besoknya mungkin Nadia ada waktu untuk melakukan proses konseling selanjutnya. Jadi Ibu mintanya pukul 10. Tapi Nadia di pukul 10 tersebut tidak bisa, Bu. Mungkin agak sekitar pukul siap sholat Isya atau jam 8-an aja mungkin Nadia bisa, Bu.
Apakah Ibu tidak keberatan jika proses selanjutnya itu di malam hari? Oh iya, tidak apa-apa Nadia. Kebetulan hari Senin itu Ibu juga tidak ada proses konseling, jadwal konseling gitu dari pagi nyampe sore, dan malamnya Ibu bisa lah untuk meluangkan waktu melihat perkembangan permasalahan yang sedang Nadia alami. Jadi kita ketemunya hari Senin depan ya, Senin depan setelah sholat Isya. Oh iya Ya Bu, Nadia. jadi Iya. Lanjutkan Nadia. jadi kan kalau malam itu kan kesibukan aja kan sudah tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kita lebih enak ngobrolnya, lebih leluasa lagi dalam Ibu melihat perkembangan dalam permasalahan Nadia ini, Bu. Jadi kan lebih efisien dan lebih fokus lagi Nadia terhadap topik permasalahan Nadia tersebut. Oh iya Nadia, tidak apa-apa. Ibu, wah hari Senin itu Ibu rasa Ibu tidak ada jadwal atau apa seperti itu. Jadi Ibu bisa lah untuk meluangkan waktu untuk Nadia. Lagian kalau malam kita juga udah keluar dari kesibukan-kesibukan keseharian, jadi lebih leluasa lagi dalam menceritakan permasalahannya. Nanti apakah ada perbaikan ke depannya atau seperti apa, seperti itu Nadia. Baiklah Nadia, mungkin 20 menit telah berlalu proses konseling kita, karena juga sudah mau larut malam juga. Tidak apa-apa ya Ibu akhiri proses konselingnya. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan terhadap Nadia, sehingga Nadia bisa lega dan terlepas dari pikiran-pikiran yang telah mengganggu Nadia ini, Bu. Iya, baiklah Nadia. Ibu juga berterima kasih kepada Nadia karena sudah mempercayakan Ibu dalam penyelesaian permasalahan yang sedang Nadia hadapi. Jadi Nadia, Ibu undur diri dulu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau membicarakan permasalahan-permasalahannya. Segera hubungi Ibu aja ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya Nadia, selamat malam. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.